Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Lintas Kita. Teman-teman, saat ini ada laporan intelijen dan laporan satelit terbaru teman-teman yang menunjukkan adanya mobilisasi militer besar-besaran yang sedang terjadi di Teluk Persia dan Selat Hormuz teman-teman. Jadi Iran saat ini sedang terpantau sedang mengerahkan hampir seluruh aset angkatan lautnya. Kenapa? Karena saat ini tingkat ancaman bagi Iran itu sedang dalam kondisi tinggi-tingginya teman-teman. Pada highest level yang tertinggi, ancaman yang tertinggi. Jadi beberapa analis menyebutkan bahwa kapal induk Amerika Serikat itu juga sudah mengambil posisi di titik-titik yang strategis saat ini. Posisi ini bukan sembarangan posisi teman-teman ya, tapi berada dalam jangkauan yang kemungkinan serangan langsung ke Iran itu bisa dilakukan dengan waktu yang cepat teman-teman. Bayangkan, kita nggak lagi soal bicara tentang hitungan hari atau jam teman-teman. Tapi saat ini sudah masuk ke hitungan menit dengan posisi kapal induk Amerika yang sudah berada dalam posisi-posisi strategis dalam menyerang Iran. Logikanya begini ya, dengan posisi kapal Amerika yang sedekat itu, misil atau jet tempur mereka hanya butuh 1 atau 2 menit untuk mencapai target-target vital Iran, teman-teman. Itulah alasan mengapa saat ini Teheran sedang dalam mode maximum readiness atau kesiapan penuh. Para jenderal di Iran dikabarkan sudah berada di ruang komando dan sudah siap menekan tombol, teman-teman. Semua perintah sudah diberikan dan mereka saat ini hanya menunggu satu percikan kecil untuk memulai segalanya. Kalau kita lihat ya teman-teman di Teluk atau Selat Hormuz, itu saat ini suasana sudah semakin mencekam. Iran sadar betul ya jika perang pecah, mereka harus menggunakan kartu as mereka teman-teman, yaitu menutup Selat Hormuz. Jalur ini adalah urat nadi perdagangan yang paling penting ya teman-teman, perdagangan minyak dunia. Ini jalur perdagangan minyak dunia yang paling penting. Sekali saja selat ini ditutup teman-teman, maka ekonomi global bisa menjadi rontok dalam waktu sekejap saja. Persiapan untuk blokade ini dilakukan dengan sangat intens ya. Jadi Iran mulai menggerakkan berbagai aset asimetrisnya teman-teman. Kita bicara soal ribuan misil anti kapal yang sudah disiagakan di sepanjang pantai Iran teman-teman. Selain itu ada yang menarik nih. Jadi perhatian militer itu sekarang tertuju pada drone carriers yang juga disiapkan oleh Iran. Jadi drone carriers ini adalah sebuah alat khusus yang diciptakan atau dirancang untuk meluncurkan ratusan drone mematikan ke arah armada laut Amerika Serikat teman-teman. Jadi Iran tahu mereka mungkin kalah ya dari sisi teknologi kapal induk teman-teman. Tapi mereka mengandalkan taktik serangan lebah atau swarming attack yang bisa melumpuhkan kapal-kapal besar, yaitu dengan meluncurkan banyak drone sekaligus teman-teman. Semua aset ini sudah bergeser dan sudah berada dalam posisi tempur saat ini. Namun di tengah genderang perang ini ya teman-teman, muncul sebuah kejutan diplomatis yang sangat besar teman-teman. Uni Emirat Arab baru saja mengeluarkan pernyataan resmi ya teman-teman yang sangat tidak biasa dan tegas. Di saat banyak negara yang mengira bahwa negara-negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab itu akan membantu Amerika Serikat dalam menyerang Iran. Akan tetapi justru Uni Emirat Arab ini sekarang bersikap tegas. Mereka secara terang-terangan menolak memfasilitasi perang ini teman-teman. Kutipan resminya antara lain begini ya teman-teman bunyinya. Kami tidak akan mengizinkan penggunaan wilayah udara kami. Kami tidak akan membiarkan wilayah kami digunakan untuk tindakan militer yang bermusuhan. Dan kami tidak akan memberikan dukungan logistik apapun terkait perang ini. Itu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Uni Emirat Arab. Tentu saja ini pukulan telak ya teman-teman bagi perencanaan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Uni Emirat Arab melakukan kalkulasi geografis yang sangat dingin. Mereka sadar posisinya saat ini terjepit teman-teman. Di depan itu ada Yaman dan Iran teman-teman. Dan mereka berada di bibir Selat Hormuz. Bagi Uni Emirat Arab, ikut terlibat dalam perang ini sama saja dengan melakukan bunuh diri ekonomi teman-teman.
mereka memilih untuk menyelamatkan diri sendiri daripada harus terseret ke dalam perang yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Nah, jika Uni Emirat Arab itu memilih untuk mundur dan menjaga netralitas, mata dunia justru sekarang tertuju pada Yordania, teman-teman. Muncul kritik terhadap Yordania dan pertanyaan, mengapa Yordania tidak memilih jalur seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab? Selama ini dalam isu Palestina, Yordania itu selalu menggunakan argumentasi netralitas dan lebih memilih jalur diplomatis yang aman, teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam isu konfrontasi dengan Iran ini, Yordania justru tampak sangat proaktif, teman-teman? Ada laporannya yang mengatakan bahwa mereka menyediakan basis militer untuk kepentingan Amerika dan sekutunya. Bahkan menyatakan siap membantu mencegat misil-misil Iran yang akan dikirimkan ke Israel. Banyak analis internasional yang menganggap keputusan Yordania ini atau posisi Yordania ini sangat berisiko, teman-teman. Ada sebuah noda yang akan ditinggalkan oleh Yordania dalam sejarah dunia yang sedang mereka pertaruhkan saat ini, tentu saja ya teman-teman. Jika eskalasi ini benar-benar pecah menjadi perang yang regional, publik Arab dan dunia akan mengingat siapa yang membantu siapa. Yordania saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit ya teman-teman, di antara tekanan domestik dan kewajiban diplomatik internasionalnya. Oke, lalu kenapa sekarang banyak negara di kawasan yang justru menolak perang terhadap Iran? Jawabannya sederhana teman-teman. Mereka sadar perang ini tidak akan menghasilkan pemenang. Perang dengan Iran hanya akan menghancurkan stabilitas di kawasan yang sudah mereka bangun dalam jangka waktu yang lama. Dan harus diingat ya teman-teman bahwa Iran sudah beberapa tahun terakhir ini telah mencoba mengubah wajah diplomasi mereka ya teman-teman. Mereka menawarkan dialog ya, dan kerjasama regional. Salah satu faktor kuncinya adalah peran Cina yang berhasil mendamaikan hubungan antara Iran dan Arab Saudi tahun lalu. Hasilnya kita bisa lihat sekarang ya. Pertama, Arab Saudi sekarang mengambil posisi yang lebih tenang dan tidak mau lagi dijadikan front terdepan untuk menyerang Iran. Kemudian yang kedua, Turki juga mulai mengurangi kesalahpahaman mereka terhadap Iran. Kemudian yang ketiga, Qatar itu secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak ingin ada perang di halaman belakang mereka dan mendukung stabilitas penuh. Negara-negara ini sadar ya bahwa Iran yang stabil itu jauh lebih menguntungkan secara ekonomi daripada Iran yang hancur tapi meninggalkan lubang hitam keamanan di seluruh Timur Tengah. Di sisi lain, Israel tidak tinggal diam ya teman-teman. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Tel Aviv sedang menyusun daftar target atau target list yang sangat spesifik. Daftar ini berisi nama-nama pejabat tinggi militer Iran dan dari pemerintahan Iran ya, orang-orang penting di Iran. Daftar ini kabarnya akan segera diserahkan ke Amerika sebagai basis koordinasi serangan. Sementara itu, dari arah selatan, Yaman melalui kelompok Houthi, itu mereka juga menunjukkan pergerakan yang tidak kalah mengancam ya. Mereka merilis video propaganda yang menampilkan misil-misil jarak jauh yang pernah mereka gunakan untuk menyerang kapal-kapal Inggris di Laut Merah di masa lalu. Ada dua kutipan propaganda yang mereka tebarkan ya terkait situasi ini. Yang pertama adalah coming soon atau segera datang, dan yang kedua adalah the show is about to start atau pertunjukan akan segera dimulai. Ini bukan sekedar kata-kata kosong teman-teman. Ini adalah sinyal bahwa jika Iran diserang, maka Yaman siap membuka front pertempuran baru yang akan mencekik jalur logistik global di Laut Merah dan Bab al-Mandab. Sekarang fokus kita geser ke timur jauh teman-teman, ke Cina. Ada perkembangan yang sangat signifikan yang mungkin berhubungan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Terjadi perombakan besar atau shake-up di struktur kepemimpinan militer di Cina, teman-teman. Beberapa figur senior, termasuk mereka yang disebut-sebut sebagai orang kedua setelah Xi Jinping. Bahkan Menteri Pertahanan mereka sendiri, teman-teman, itu kabarnya dicopot dan sedang menjalani penyelidikan ketat.
Taiwan merespon hal ini dengan waspada dan mengatakan bahwa kami ingin memantau situasi ini dengan sangat teliti. Lantas apa hubungannya? Para ahli menyebutkan bahwa Xi Jinping mungkin saat ini sedang melakukan pembersihan internal untuk memastikan loyalitas total di dalam pemerintahannya ya teman-teman. Cina mengambil langkah besar ya, entah soal Taiwan atau dukungan lebih nyata di panggung global. Bahkan ada tuduhan serius yang beredar bahwa pejabat yang dicopot itu dituduh membocorkan rahasia nuklir ke Amerika Serikat. Dan jika ini benar, ini adalah pengkhianatan terbesar ya yang terjadi di sejarah modern Cina. Kita kembali ke isu Iran teman-teman. Kalau kita pakai logika militer ya, perang besar dengan Iran sebenarnya sama sekali tidak masuk akal bagi kepentingan Amerika Serikat. Kepentingan nasional Amerika Serikat ya teman-teman. Biaya atau cost-nya itu terlalu mahal. Iran itu bukan Irak, Iran bukan Afghanistan. Mereka punya kedalaman wilayah teman-teman, dan populasi yang besar dan teknologi militer juga yang mandiri. Tapi masalahnya bukan logika militer yang dipakai. Ada faktor lain yang membuat risiko perang ini tetap ada, yaitu cara pandang atau mindset religius dari sebagian elit pemerintah di sana. Inilah yang mengkhawatirkan teman-teman. Muncul narasi bahwa beberapa figur kunci justru mendorong serangan ke Iran ini bukan karena alasan keamanan teman-teman. Figur kunci dari Amerika ya. Tapi ini karena pandangan dunia tertentu atau world view tertentu. Salah satu isu yang paling sensitif yang dijadikan alasan serangan ini adalah soal Third Temple teman-teman, atau Bait Suci ketiga. Bahkan muncul ya beberapa kutipan kontroversial yang menyerupai gaya media. Contohnya, Kepala Pentagon menyiratkan bahwa kuil baru bisa dibangun di atas Temple Mount. Atau ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada alasan mengapa pembangunan kuil itu tidak bisa dilakukan. Teman-teman, ini menjadi sangat berbahaya ya teman-teman. Ketika sebuah konflik yang seharusnya bersifat pragmatis dan geopolitik itu bergeser menjadi perang berbasis narasi agama, religius, maka negosiasi menjadi hampir mustahil teman-teman. Framing perang ini bukan lagi soal minyak atau pengaruh, tapi soal nubuat yang dipaksakan. Ada teori yang lebih besar lagi yang sering dibicarakan, yaitu konsep Greater Israel yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dalam narasi ini, pembangunan Third Temple hanya mungkin dilakukan jika semua rintangan regional itu disingkirkan. Dan siapa rintangan terbesar itu? Jawabannya adalah Iran. Dalam narasi mereka sering merujuk pada apa yang disebut sebagai miracle years atau tahun-tahun keajaiban. Antara lain, tahun 1917 terjadi deklarasi Balfour. Kemudian tahun 1948 itu berdirinya negara Israel. Kemudian tahun 1967 itu terjadi perang 6 hari. Dan tahun 2017 itu pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota oleh Amerika Serikat. Ibu kota Israel ya teman-teman. Dan narasinya berlanjut. Keajaiban lain bisa segera terjadi. Itu yang dimaksud dengan narasi baru tentang Third Temple tadi teman-teman. Di tengah agar terjadinya dorongan perang Iran ini terjadi teman-teman, dikabarkan Israel itu merasa kecewa dengan beberapa pihak di Washington ya teman-teman, yang masih mendorong jalur negosiasi atau negotiation path teman-teman. Tel Aviv ingin aksi yang cepat, sementara sebagian pihak di Washington itu masih ragu-ragu. Muncul sebuah pertanyaan teman-teman yang sering dilemparkan oleh para analis. Jika Israel masih merasa Iran adalah ancaman eksistensial yang begitu besar, kenapa mereka tidak bertindak sendirian aja gitu? Kenapa mereka harus berupaya keras untuk menarik Amerika untuk terjun langsung ke dalam medan perang? Jawabannya jelas teman-teman, Israel butuh kekuatan logistik militer Amerika Serikat untuk bisa menghancurkan fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Dan kemungkinan jalur nuklir ini, fasilitas nuklir ini itu terkubur jauh di bawah tanah.
Di Amerika sendiri suara-suara kritis itu mulai bermunculan ya teman-teman. Banyak analisis yang mengatakan secara jujur bahwa Iran sebenarnya bukan ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Argumennya adalah faktor Israel lah yang menyeret Amerika ke dalam lubang yang tidak perlu ini, ke dalam perang yang tidak perlu. Bahkan sekarang berkembang sebuah pemikiran ekstrim di kalangan pengamat hubungan internasional. Mereka berpendapat bahwa mungkin satu-satunya cara agar perang ini tidak terjadi adalah dengan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Mengapa? Agar terjadi keseimbangan kekuatan ya teman-teman, atau deterrence. Jika kedua belah pihak itu punya nuklir, maka tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Ini adalah logika yang sama ya saat perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, menariknya, pandangan ini didorong atau didukung oleh tokoh dari Rusia, Dmitry Medvedev. Dia secara terang-terangan mendorong Iran untuk membangun kekuatan nuklirnya sendiri sebagai jaminan kelangsungan hidup negara mereka. Medvedev mengatakan ya, bahwa bangunlah senjata nuklir itu. Itu adalah satu-satunya jalan menuju survival. Senjata paling andal yang pernah diciptakan manusia adalah nuklir. Kemampuan nuklir adalah jaminan terbaik bagi kelangsungan hidup sebuah negara, teman-teman. Pernyataan Medvedev ini tentu saja memicu kemarahan di Barat ya, teman-teman. Tapi bagi negara-negara yang merasa terancam, eksistensinya, kata-kata itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pahit. Kita kembali ke medan tempur lagi ya, teman-teman. Iran ini nggak hanya omong kosong ya teman-teman. Mereka benar-benar sudah meletakkan drone carrier mereka di Selat Hormuz. Mereka menyebutnya ini sebagai kapal induk versi Iran. Jadi kapal ini tidak membawa jet tempur mahal teman-teman. Tapi kapal ini membawa ribuan drone bunuh diri yang bisa diluncurkan kapan saja untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat. Persiapan ini secara eksplisit ditunjukkan untuk potensi konfrontasi dengan Amerika Serikat ya teman-teman. Selain itu, Iran juga memperkuat garis pertahanan mereka. Antara lain dengan 1. Misil anti kapal yang tercanggih. Kedua, kapal selam kecil yang sulit dideteksi. Dan ketiga adalah kapal cepat peluncur misil atau missile boats. Kesiapan mereka sudah mencapai titik maksimal saat ini atau overall readiness. Selain perang fisik, perang propaganda juga pecah teman-teman. Banyak berita bohong yang menyudutkan Iran itu bertebaran. Bahkan ada laporan mengenai penggunaan foto-foto orang yang diklaim sebagai korban. Namun ternyata orang-orang tersebut masih hidup dan sehat-sehat saja. Ini menunjukkan betapa kotornya narasi yang dibangun untuk melegitimasi serangan ke Iran. Dan sekali lagi, kita harus kembali ke pernyataan Uni Emirat Arab. Kenapa ini penting? Karena Uni Emirat Arab adalah kunci. Jika Uni Emirat Arab yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat berani berkata, kami tidak akan mengizinkan wilayah kami untuk digunakan sebagai tindakan militer yang bermusuhan, maka ini adalah sinyal bahwa negara-negara Arab sudah lelah dengan perang yang hanya menguntungkan pihak luar saja. Jika Uni Emirat saja berani mengambil posisi tegas, pertanyaan besarnya kembali ke Yordania. Mengapa mereka justru memilih masuk lebih dalam ke pusaran konflik antara Amerika, Israel versus Iran? Lalu bagaimana dengan sang big brother di kawasan, yaitu Saudi Arabia? Menteri Luar Negeri Saudi baru saja melakukan kunjungan penting ke Polandia. Dan menariknya, Polandia kemudian mengeluarkan pernyataan keras. Kami mengutuk apa yang dilakukan Israel di Gaza. Langkah diplomatik Saudi ini menunjukkan perubahan pendekatan teman-teman. Setelah tragedi di Gaza, Saudi mulai memberikan syarat yang berat bagi normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu berdirinya negara Palestina yang merdeka. Hal ini membuat lobi yang pro-Israel itu menuduh Arab Saudi telah berubah menjadi radikal, karena tidak lagi memberikan dukungan tanpa syarat.
Namun bagi Saudi, ini adalah masalah harga diri dan stabilitas jangka panjang, teman-teman. Kita kembali ke Yaman. Mereka terus merilis video-video baru dengan judul singkat namun mengancam, Soon. Ini adalah isyarat bahwa serangan di Laut Merah atau Selat Al-Mandab itu bisa terjadi kembali kapan saja. Misil-misil yang mereka pamerkan adalah bukti bahwa mereka punya kapasitas untuk menghentikan lalu lintas kapal global. Dari Eropa, saat ini muncul kabar yang mengejutkan sekaligus sedikit memberi harapan bagi kemanusiaan ya teman-teman. Belgia secara resmi mengumumkan larangan transit senjata yang ditujukan untuk Israel melalui wilayah mereka. Jadi Belgia sudah tidak mengizinkan adanya transit senjata menuju Israel melalui Belgia. Langkah ini tentu disambut baik oleh Hamas dan para pejuang kemanusiaan di seluruh dunia. Belgia menjadi salah satu negara yang berani salah satu negara di Eropa yang berani mengambil langkah berani secara konkret, menunjukkan bahwa narasi global itu mulai bergeser saat ini. Namun semua drama geopolitik ini jangan sampai membuat kita lupa pada tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza, teman-teman. Laporan terbaru itu sangat menyayat hati, teman-teman ya. Ada informasi sekitar 2.700 keluarga telah kehilangan setidaknya satu anggota keluarga mereka. Bayangkan, dari 2.700 keluarga setidaknya mereka kehilangan satu anggota keluarga. Dan informasi lain yang tidak kalah tragis adalah sekitar 6.000 keluarga kini hanya menyisakan satu orang saja. Artinya seluruh keluarga besar mereka telah musnah total, dihabisi oleh rezim Zionis Israel. Narasi besar di dunia saat ini sangat kontras ya teman-teman. Perang terhadap Iran sering dibenarkan atas nama hak asasi manusia atau on the name of human rights. Padahal di saat yang sama, tragedi Gaza dibiarkan terjadi tanpa tindakan apapun. Di panggung diplomatik internasional, lobi pro-Israel terus mendorong agar pasukan Garda Revolusi Iran itu diberi label sebagai teroris di seluruh Eropa, teman-teman. Ini upaya yang bertujuan untuk mengisolasi Iran sepenuhnya secara ekonomi dan politik. Namun Cina muncul dengan posisi yang berseberangan. Cina menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam dan negara-negara berkembang demi melindungi hak-hak dan kepentingan mereka masing-masing. Beijing memposisikan dirinya sebagai penyeimbang dari kekuatan Barat yang sudah dianggap berat sebelah saat ini. Terakhir, mari kita lihat situasi di Eropa secara keseluruhan saat ini, teman-teman. Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Perdana Menteri Italia terkait konflik di Ukraina yang juga berkaitan dengan ketegangan global. Dia mengatakan dengan sangat belak-belakan bahwa Presiden Zelensky harus segera memilih antara kekalahan atau kekalahan yang akan menghancurkannya. Ini adalah sinyal kuat bahwa dukungan Eropa mulai retak dan kelelahan akibat perang yang mulai merayap dan masuk ke jantung benua biru tersebut. Oke teman-teman, itulah informasi yang saya sampaikan hari ini. Informasi internasional. Jika teman-teman suka dengan konten atau informasi tentang dunia internasional, silahkan subscribe channel Lintas Kita. Jangan lupa tinggalkan likes dan komen.